Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live kembali. Jadi 50 menit ke depan kita akan lakukan live 50 menit atau 1 jam lah ya. Jadi ini kita live tanya jawab seputar masalah kredit macet. Tanya jawab ya, tanya jawab masalah kredit macet. Apakah itu kreditnya ke bank, koperasi, ataukah leasing, lembaga keuangan ya, bank dan lembaga keuangan atau koperasi. Masalah kredit kalau ada yang macet, silakan bertanya masalahnya seperti apa, nanti akan saya jawab. Memang 50 menit ke depan, nggak sejam, paling lama 1 jam, berhubung waktu ya, berhubung waktu. Jadi ini biasanya itu masalahnya pihak ketiga. Kalau pihak bank melakukan penagihan pihak ketiga, apakah itu itu istilahnya outsourcing lah, outsourcing pihak ketiga, jasa penagihan. Jadi kalau untuk jasa penagihan ini memang dia dibekali dengan aturan-aturan yang ada. Tapi kadang kala itu dia melakukan tindakan di bawah atas dasar inisiatif sendiri. Sehingga ini berdampak bagi debitur. Apakah dia bukan malah mau membayar, malah tidak mau membayar. Jadi kadang-kadang debitur bukan sengaja tidak membayar, tapi kondisi yang mengakibatkan debitur tidak bisa membayar. Apakah itu namanya kalau dia usaha, apakah usahanya menurun, ataukah sepi, ataukah tertipu sama rekan bisnis? Kalau dia bekerja, ataukah dia punya kebutuhan lain, misalnya anaknya sakit, keluarganya sakit, ataukah kebutuhan lainnya, kita kan tidak tahu, sehingga mengakibatkan cash flow-nya terganggu. Jadi ini tetap bank pasti akan menyalahkan pihak debitur. Memang terjadi uang prestasi, debitur tidak sesuai dengan janjinya membayar pada saat jatuh tempo yang ada. Tapi bukan berarti debitur itu semuanya salah. Bank ada mekanisme tersendiri. Katakanlah kalau misalnya debitur itu masih kondisinya menurun, bisa dilakukan restruktur ataukah yang lainnya, tindakan lainnya. Bank yang memikirkan, pihak debitur nggak perlu mikir, pihak bank yang berpikir. Debitur yang dipikirkannya bagaimana caranya bisa menyelesaikan tunggakan yang ada, kan begitu aja. Ya, ini saya coba jawab dulu ya. Ada yang bertanya, yang baru datang, selamat datang. Emanaf, Pak, kalau hutang 50 juta bisa digugat di pengadilan tidak? Bisa aja. Itu biasanya dilakukan gugatan sederhana. Prosesnya 30 hari. Jadi lebih cepat. Bisa aja, tapi tidak semua debitur dilakukan gugatan sederhana. Kalau semua debitur dilakukan gugatan sederhana, jadi akan mengganggu bisnisnya, biayanya akan tinggi, sehingga akan merugikan pihak bank. 1-2 bisa dilakukan, tidak semua debitur, ya. Dia akan menjaga nama baik. Kenapa saat hanya sedikit yang dilakukan gugatan sederhana? Karena kalau dilakukan gugatan sederhana semua, ya bingung juga bank, biayanya yang tadi ya hanya mengambil efek jera, sehingga debitur-debitur lain berpikir, wah ini masuk dalam gugatan, bahaya kalau kita menunggak. Kira-kira seperti itu. Bisa tidak? Bisa. Ya. Jadi terima kasih yang sudah datang, sudah ngasih gift, terima kasih yang sudah ngasih like juga, terima kasih ya. Saya baca lagi di sini, siapa lagi? Saya luruskan ini dulu. Nah, ini ada lagi nih. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu dipanjangin, jangan tanggung. Amar ma'ruf nahi munkar. Pak, mertua saya namanya Merah. Saya mau pinjam, kira-kira bisa nggak? Mertua tidak ada masalah, mertua. Kalau dia ini yang misalnya BI checking-nya bermasalah, K5 macet, menantunya atau anaknya tidak ada masalah. Yang penting agunannya bukan milik orang tuanya. Kalau milik orang tuanya patut dipertanyakan. Nanti pihak bank menganalisanya bukan tidak bisa diberikan, tapi kecil kemungkinan dirugi. Pasti akan kemungkinan besarnya ditolak. Ya, kalau agunannya menyangkut agunan orang tua, tapi agunannya aset milik Anda sendiri, tidak ada masalah. Ya, begitu amar ma'ruf nahi munkar. Ya, Maroy, makasih ya sudah ngasih gift. Jadi memang banyak sekali untuk masalah kredit ini, setiap orang beda juga permasalahannya dan beda juga penanganannya.
tergantung dari pihak debitur seperti apa. Bank akan melihat seperti itu, ya enggak. Kalau secara prosedur udah jelas, prosedurnya jelas, tapi pada saat melakukan penagihan akan berbeda-beda. Bagus ya, saran saya kalau Anda seperti itu, bagusnya di rumahnya siapkan CCTV. Jangan lupa belilah CCTV, lebih murah kan CCTV yang ada bisa rekam suara juga, ya bisa dikontrol melalui handphone, bisa direkam. Nah itu bisa menjadikan barang bukti, sehingga pihak bank, siapapun itu petugas bank, kalau dia udah melihat CCTV dia akan berpikir, wah ini bahaya ini. Dia tidak akan berani bicara melakukan penekanan terhadap debitur. Jangan lupa ditempel juga stiker CCTV, dibeli juga paling 15 ribuan, paling berapa ya, paling murah deh itu. Jadi kalau stiker CCTV menandakan rumah Anda diawasi oleh CCTV, sehingga petugas bank ataukah itu namanya bank langsung, petugas bank langsung, pegawai bank langsung ya, ataukah namanya pihak ketiga atau debt collector ya, dia akan bingung, dia mau penekanan sama Anda, pengancaman, tidak akan berani ya, saya jamin itu. Kalau dia masih berani, bisa dilaporkan. Ini sifatnya pribadi dan bisa dilaporkan ke polisi ya. Siapa lagi? Bang Roy, Bang, ruko saya sudah dilelang, katanya sudah ada pemenang, tapi sampai sekarang belum ada datang pihak bank. Kalau sudah dilakukan lelang, mau tidak mau Anda lakukan namanya gugatan. Ya, misalnya Anda tidak terima seperti apa? Misalnya katakanlah terlampau murah, Anda bisa melakukan gugatan, satu-satunya jalan. Ada lagi jalannya itu mediasi. Tapi kalau mediasi bagus mediasi. Tapi menurut saya kalau sudah laku lelang, selagi diproses balik nama, Anda lakukan gugatan. Bahaya kalau sudah melakukan balik nama, nanti Anda akan repot. Lakukan gugatan segera ya. Itu Bang Roy, mau tidak mau. Kalau misalnya ini Anda ada kendala, bisa datang langsung ke kantor saya di sini bisa. Ya. Keluar tol, patokannya keluar tol keluar tol Cimanggis sekitar 500 meter lah, 500 meter dari keluar tol Cimanggis, Cikeas Cimanggis, itu langsung sampai ke kantor saya. Rombe Henorom, namanya udah bingung banget ya. Pak, saya punya utang macet udah 5 tahun, nggak bisa bayar, terus jaminannya bisa dilelang nggak Pak? Bisa. Intinya kalau jaminan itu dilakukan, dipasang hak tanggungan, bisa dilakukan lelang. Tanpa itu tidak bisa. Kalau di bawah 500 juta tidak dipasang hak tanggungan itu, atau dipasang hak tanggungan atau tidak, itu bisa dilakukan namanya gugatan sederhana melalui pengadilan. Siapa lagi nih? Yayu, Bang mau tanya, kalau reti bisa melaporkan dan mempenjarakan orang yang berutang, namanya hutang piutang tidak bisa dipidana seseorang dikarenakan ketidakmampuan. Katakanlah Anda tidak bisa bayar, Anda langsung dilaporkan pidana, tidak bisa. Kecuali ada namanya dia tulis perjanjian, itu namanya uang titipan. Itu udah bisa, itu masuknya ranah pidana. Ya, lihat aja perjanjian di awal. Siapa lagi nih? Sofian Ibrahim, Bang mau tanya, silakan langsung aja Bang. Bang Roy, emang pihak bank nggak datang ke rumah bisa Bang untuk pemberitahuan? Kalau untuk ini lelang, pihak bank, pihak KPKNL hanya menginformasikan ke debitur, dan ini sifatnya wajib memberitahukan kapan pelaksanaan lelang. Biasanya 1 bulan diberikan kesempatan itu. Dilakukan secara tertulis, menginformasikan kapan jadwal lelang, tanggalnya dan harinya. Itu gunanya supaya Anda bisa untuk melakukan negosiasi. Tanpa itu Anda bisa melakukan gugatan ya. Pastikan alamat surat menyuratnya pada saat perjanjian kredit itu Anda tempati. Atau Anda tanyakan, kalau tidak ditempati alamat surat menyurat itu, Anda datangi di alamat pada saat PK itu. Ada nggak surat pemberitahuan lelang? Tapi bukan sifatnya menyetujui. Wajib debitur menyetujui, enggak. Hanya pemberitahuan. Gitu ya, Bang Roy. Abraska. Mana tadi Abraska? Pak, utang Ki 50 juta.
tapi agunannya cuma senilai 100 juta. Udah nunggak 5 tahun. Bagaimana? Dipasang hak tanggungan atau tidak? Dipasang hak tanggungan pada saat perjanjian kredit itu. Kalau dipasang hak tanggungan bisa dilakukan lelang. Kalau tidak, bahaya ini kan nilainya itu 500 juta. Ya nggak, 500 juta ya lumayan kan, ada selisih 400 juta. Anda akan rugi. Ya. Intinya dipasang hak tanggungan atau tidak. Abraska dulu uangnya pakai orang dalam, maksudnya pihak bank ya, pegawai bank itu adalah oknum. Anda bisa melaporkan itu ke polisi, itu pidana. Misalnya buktinya dia mau pakai apa, Anda jangan lupa laporkan juga ke pihak banknya bahwa saya ada pegawainya yang masih mengambil uang itu, sehingga akan ditindaklanjuti oleh pihak bank itu. Pegawainya akan ditindaklanjuti, dilakukan tindakan, minimal SP3 itu kan, SP3 atau PHK, ya enggak. Apalagi namanya Undang-Undang Cipta Kerja kan bisa diberlakukan, itu bisa di PHK, dia sedikit dapat duitnya. Sofian, bang, aku kan telat 5 bulan, udah dapat SP3 dan ini besok aku dikasih surat undangan kejaksaan, datang aja, tidak ada masalah. Jaksa itu mewakili institusi, dikarenakan Anda melakukan kredit dengan pihak bank plat merah ya, tanda kutip pemerintah. Jadi dia mewakili, walaupun dipanggil pihak kejaksaan ke pihak di pengadilan, itu ranahnya tetap perdata, bukan pidana, ya. Gitu Pak Sofian ya. Airin, bang, macet kredit restrukturisasi selama 3 bulan, itu apa ada dendanya? Terus apa nanti SP1? Denda tetap diberlakukan denda. Namanya restruktur biasanya, lumrahnya itu bunganya, suku bunga itu akan diperkecil. Pada saat Anda menunggak, itu bisa langsung dikenakan denda. Jangan lupa selama 3 bulan wajib lancar ya, 3 bulan. Pada saat walaupun Anda menunggak 3 bulan, selama 3 bulan di awal, yang bulan ketiganya itu Anda lunaskan semuanya ini, Anda langsung otomatis back to current, kembali lancar, statusnya tidak call 2 ya. Itu Erin. Save mana itu? Apa nih, lihat. Orang tua aku sudah savage. Orang tua aku sudah meninggal semua, tapi anak-anak katanya harus di store semua pakai jaminan rumah. Siapa bilang? Itu kan kalau sudah meninggal apa ini? Saya lihat ada sambungannya. Kredit ayahku 2011. Kalau seperti itu berarti jatuh-jatuhnya waris, ya enggak? Sulit dilakukan lelang. Bagus ya menurut saya dinegosiasikan aja untuk pelunasan. Jangan dia store kasih rumahnya itu, jangan. Enak banget kalau seperti itu. Itu kan jatuhnya waris, ya enggak? Gitu ya. Savage ya. Puhek, apa bisa Pak rentenir jaminan sertifikat rumah tapi mau segel rumah karena nunggak? Disegel itu kan harus ada aturannya. Kan kalau seperti itu bisa risiko, dampaknya bisa ke pidana. Dia mau masuk ke halaman rumah Anda, ya enggak? Kan harus izin dari pemilik rumah. Kalau tidak bisa bahaya, pidana. Hukumannya bisa 9 bulan penjara, ya enggak? Gitu ya. Walaupun rentenir tetap melalui namanya lelang. Gitu ya. Siapa lagi nih? Siapa? Savage. Tapi surat dari bank itu sampulnya sama isinya enggak ada cap bank. Bagaimana sampul yang enggak ada cap bank? Harusnya sampulnya seperti apa? Ada kop surat, ada yang lain. Tapi kalau perjanjian kredit kan tetap ada namanya tanda tangan, di sana ada cap bank, itu ada. Pasti ada itu. Ya. Nanti kalau kerepotan masih di Jabodetabek bisa datang langsung ke sini ya. Dendi Hermawan, kalau ada izin masuk jaminan karena dalam perjanjian kredit ada bank. Izin masuk jaminan, maksudnya izin masuk jaminan apa? Pada saat kita menyerahkan aset kita jaminan sebelum perjanjian kredit, biasanya jaminannya itu sertifikat itu dipegang dulu sama pihak bank. Itu dilakukan pengecekan dulu, apakah sertifikat ini palsu atau tidak, kan begitu. Kalau di pengikatan apakah ada blokir atau tidak, baru bisa dilakukan. Nah, bisa pada saat menyerahkan itu ada namanya bukti tanda terima, serah terima jaminan. Nah, itulah tanda terima itu yang asli itu buat debitur, yang kopian buat bank.
pada saat kreditnya lunas itu bisa ditukarkan, ya. Gitu ya. Siapa lagi nih? Setia, susahnya minta surat keterangan lunas, hutang sudah lunas. Bisa bersurat aja langsung. Kalau tidak diberikan, bersurat aja, mau ditulis tangan tidak apa, mau ketik tidak ada masalah. Jadi kirim ke banknya, di-CC-kan ke OJK, tidak ada masalah, kan sudah lunas. Pastikan sudah lunas ya. Takutnya tidak lunas nanti. Siapa lagi? Buklina, Pak tolong penjelasannya, saya macet 12 tahun Pak, mau dikeleng hutang, dikeleng hutang 75, itu tinggal 35 Pak, gimana? Maksudnya dikeleng itu apa dikeleng? Macet 12 tahun Pak, dikeleng 75 juta, hutang, dikeleng hutang 75, tinggal 35 Pak. Bingung saya. Keleng kita apa keleng? Tunggu, saya masih mikir ini. Macet 12 tahun. Selama 12 tahun, intinya kalau misalnya mau dilelang, dipasang tanggungan atau tidak, begitu ya. Diles, bingung saya diles. Itu intinya gitu ya Bu ya. Ibu atau Bapak ini. Intinya begitu, kalau mau dilelang pasti lihat dipasang tanggungan itu 75 juta kan. Kemungkinan tidak dipasang tanggungan, bisa juga dipasang tanggungan juga kan. Pujek, di sini sudah ada 2 rumah, 2 kakak mau disita rentenir Pak, caranya gimana Bang biar ada solusi? Kalau seperti itu kan lihat lagi kan, kalau rentenir itu beda sama pihak bank, dia berani, risiko itu nomor 2. Risiko nomor 2 intinya bagaimana ada membayar, buat Anda stres yang lain. Tapi itu bedanya kalau rentenir sama pihak bank. Kalau bank itu kan wajib sama kita ngelawan, itu kan enak lawan hukum. Tapi kalau misalnya rentenir lawan hukum juga, tapi lawan misalnya takutnya ada pihak-pihak lain ya. Pihak lain takutnya ada yang kerepotan. Kalau Anda misalnya di Jabodetabek bisa datang langsung ke kantor saya. Langsung gak ada masalah. Bisa diselesaikan kok, nggak masalah. Siapa lagi nih? Sudah jelas Muklina, udah saya jelasin ya, maksudnya dilelang. Itu kan sudah 12 tahun kreditnya. Kenapa tidak dilelang? Kan harusnya itu ya, saya bisa pastikan itu kreditnya sudah habis. Harusnya sudah dilelang. Takutnya tidak dipasang hak tanggungan. Jadi tidak bisa dilelang. Saya gimana kakak caranya, soalnya pihak bank maksa harus bayar atau dikosongkan rumahnya. Tidak bisa dikosongkan rumahnya, yang bisa mengosongkan itu adalah pengadilan, gitu ya. Langsung tembak-tembak gitu aja langsung, jawabnya langsung sikat aja ya. Kreator kocak, Kak rencana mau galbay Uatas, pinjol, kira-kira aman nggak ya? Jangan mau digagal bayar. Kalau kita sengaja tidak membayar, itu salah juga kita. Kalau misalnya itu, kalau kita ada terkendala baru ya. Kalau terkendala tidak ada misalnya kita ada kebutuhan lain, misalnya anak sakit, saudara sakit, orang tua sakit, bisa kita bantu sehingga mengganggu cash flow, tidak bisa bayar, tidak ada masalah. Tapi saran saya, kalau ada uang jangan sampai dibuat galbay ya, gagal bayar jangan. Siapa lagi nih? Makasih ya yang sudah ngasih gift, yang sudah ngasih like-nya, terima kasih. Siapa lagi nih? Bang Roy, emang pemenang lelang itu dirahasiakan pihak bank ya Pak ke debitur? Nanti bisa tanyakan ke pihak pihak banknya. Bisa, pemenang lelangnya siapa? Saran saya segera lakukan gugatan. Karena kalau misalnya sertifikatnya sudah berganti nama, nanti 2 gugatannya, nanti 1 di pengadilan, 1 lagi ke petun, ya enggak? Nanti repot lagi nanti Anda. Ya, sebelum di balik nama kan sudah pemenang lelang dapat risalah lelang. Nah, itu bisa langsung membalik namakan ke pemenang lelang. Nggak usah khawatir, ngapain Anda mikirnya siapa yang pemenang lelang. Kalau dia nggak mau ketemu Anda, ya udah, yang penting gugat aja langsung. Supaya kalau selama gugatan rumahnya tidak bisa dikosongkan, status aku ya.
Siapa? Nevi, Pak saya punya utang 29 juta, lagi nggak bayar 8 bulan, bisa disita rumah pakai sertifikat, dipasang hak tanggungan atau tidak? Kalau menurut saya utang 29 juta itu kecil kemungkinan dipasang hak tanggungan, jadi tidak bisa dilelang. Tapi kalau dipasang hak tanggungan bisa dilakukan lelang. Kalau kira-kira ya, hanya kemungkinan. Kalau dengan nominal pinjaman 29 juta, kecil kemungkinan dipasang hak tanggungan, jadi tidak bisa dilelang. Ranahnya kalau mau dilakukan ada dua cara. Satu, gugatan sederhana ke pengadilan. Yang kedua, jual bersama-sama secara sukarela. Ya, gitu ya, Nevi. Siapa lagi? Boy, Bang mau nanya, saya pinjam kur sisa 80 juta pakai jaminan BPKB. Terus kalau pinjam BPKB gimana? Jadi yang jelas kendaraan tidak bisa dilakukan penarikan paksa oleh pihak kreditur, ya. Itu ada dua catatan, ada dua syarat yang bisa dia melakukan penarikan. Yang pertama, debitur mengakui bahwasanya uang prestasi, dia menunggak, begitulah kira-kira. Yang kedua, dia debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya secara sukarela, tanda kutip. Kalau dia melakukan penarikan paksa, wajib melalui persetujuan dari pengadilan, persetujuan, ya, gitu ya, Boy. Siapa lagi? Boy sudah. Nanang, Bang, agunan BPKB apa betul rumah dipasang stiker? Tidak boleh. Begitulah. Tadi ada yang nanya itu kadang di komentar. Dasar hukumnya apa? Masa misalnya tanah kebun kok rumah dilelang? Saya bilang tidak boleh. Dasar hukumnya apa? Ini kan hal sederhana yang mendasar ini. Aduh, jaminannya kan BPKB. Ini BPKB. Mau rumahnya mau disemprot, tidak ada hubungannya, itu pidana. Kalau mau melakukan itu wajib ranahnya melalui pengadilan. Begitulah. Aduh, saya kadang pengen balas ngapain. Hal-hal gini kan hal-hal sepele ini kan. Kita jangan merendahkan diri kita seperti itu, biarin aja. Ya, gitu Nanang ya. Di video kan. Jangan lupa di video kan, bisa lapor. Takut lapor polisi, takut biaya, kalau lapor polisi biaya gede. Siapa yang bilang itu? Coba datang ke kantor polisi, Pak katanya ini, berani nggak? Lapor polisi aja. Kalau semakin banyak masyarakat tidak berani melapor polisi, ya sulit juga. Kita lapor dulu lah, mau proses atau enggak itu wewenang dari pihak polisian. Kita lapor dulu, pegang surat laporan itu. Kalau sudah ada, bisa kita follow up, kan bisa begitu. Saya jamin pihak pegawainya itu bisa dimasukkan ke pidana itu. Kan ancaman hukumannya 9 bulan penjara, lumayan. Kantor Pujek, kantor hukumnya di mana Bang? Saya di Jogja Selatan, tapi pantai orang miskin, kasihan Pak, lihat setiap minggu. Bagusnya Anda di sana itu kalau misalnya ini bisa minta bantuan bantuan hukum LBH. Bisa aja. Kalau sama saya di sini kantornya di Bogor, Jakarta kan, jadi keluar tolnya itu tol Cimanggis, Cikeas, 500 meter lah, gitu ya, Pujek. Siapa lagi nih? Kreator Kocak, terkendala ekonomi Kak, uang sudah buat biaya lahiran dan nggak punya kerjaan. Ya udahlah, fokus aja, lagi hamil kan, lagi biaya melahirkan, susu anak dan lain-lain, udah fokus aja di itu dulu. Sambil suami segera cari uang. Kalau sudah ada uang segera selesaikan ya tunggakan yang ada. Gitu ya Kreator Kocak ya. Hilma Susanti, Assalamualaikum Bang, rumah saya KPR nunggak 3 bulan, mau dipasang segel. Jangan suruh pihak bank itu masuk ke halaman rumah Anda. Ya enggak? Bisa nggak? Kalau Anda suruh ya susah lah. Nggak bisa Anda lakukan laporan kepolisian LP kan. Kalau dia masuk halaman, Anda stop. Ada ketemuinnya itu di depan pintu pagar aja. Ya. Dia maksakan masuk tidak boleh. Kalau dia pintu pagar terkunci, dia buka, pengrusakan. Kan begitu kan? Begitu ya Hilma. Siapa lagi? Adi Noval, Bang, SP1 dan 2 itu bedanya apa? Sudah, kalau SP2 itu penempelan stiker lelang kalau rumah. SP1 itu biasanya menunggak 1 bulan. SP2 2 bulan, SP3 3 bulan.
Untuk jarak waktunya itu jarak waktu dari SP1 dan SP2, SP3 itu sampai hari ini belum ada ketentuannya. Tapi namanya itu apa istilahnya itu? Kalau misalnya belum ada ketentuan, lumrahnya masa segitu, masa 2 hari bisa nggak SP2 langsung 2 hari bisa. Kalau Anda misalnya janji, misalnya saya bayar lusa ya, lusa lagi Anda ingkar janji pada saat di ini ya, secara tertulis baru SP2. Makanya SP itu belum ada aturannya berapa lama rentang waktunya itu, jaraknya berapa lama. Biasa SP1 kalau lumrahnya kalau di bank SP1 1 bulan, SP2 2 bulan, SP3 3 bulan. Baru namanya bisa tetap juga negosiasi. Musyawarah dikedepankan azas musyawarah. Lelang itu pilihan terakhir. Kalau pasang stiker, Anda jangan suruh masuk ke halaman rumah Anda. Gitu ya. Sinem pinjam 8 juta belum bayar 4 bulan, mau dilelang bang, gimana? Pinjam 8 juta? Di ini pinjam 8 juta. Belum bayar 4 bulan. 8 juta itu kecil sekali kemungkinannya. 99% boleh dikatakan jaminan itu tidak dipasang hak tanggungan. Ya, hanya 1% dipasang hak tanggungan. Kecil kemungkinan. Jadi tidak bisa dilelang. Tapi kalau ada duit segera selesaikan, jangan bermentang tidak bisa dilelang, tidak bayar, janganlah. Pokoknya pada saat ada duit segera selesaikan tunggakan yang ada. Akbar sudah dipanggil kejaksaan bang, dikasih waktu 2 bulan untuk bayar tunggakan plus bunga 34 juta. Ya udah, fokus aja cari uang, gak ada masalah. Itu ranahnya perdata, bukan pidana. Gitu Akbar ya, gak usah khawatir. Reno pertama, bang saya punya asuran mobil bang, tapi orang bang telepon terus bang selama 5 bulan lancar, tapi nunggak, sekarang nunggak. Ya udah nggak apa-apa, intinya tidak bisa dilakukan penarikan paksa ya, begitu. Saya doakan Anda dapat rezeki dan segera menyelesaikan tunggakan yang ada, gitu ya. Karena bang kalau sertifikat orang tua sudah meninggal dan dijaminkan orang lain dan pihak bank proses pencairan. Kalau tanpa persetujuan dari ahli waris, salah satu ahli waris, perjanjian bisa dibatalkan, tapi wajib melalui pengadilan, gitulah. Ya, ya. Kalau misalnya ada kendala, Anda bisa langsung datang ke kantor saya, nggak masalah. Siapa lagi? Siapa tadi? Pak Kaset Gas, saya mau nanya. Ada salah satu pegawai bank titik-titik yang sering caci maki, mengintimidasi, divideokan, bisa laporkan pidana, ya enggak? Bocil, makasih ya sudah kasih gift. Bocil luar biasa bocil ini, ya. Sinem sudah Didin, bang mobil saya udah download 8 bulan, kemana itu? Nggak tahu lah mobilnya kemana. Saya nggak tahu, saya tidak mencari mobilnya itu ya. Gak usah khawatir Didin, gitu ya. Erna sudah ya Erna ya. Siapa ini? Akbar Arkap katanya mau dilelang bang. Lelang apa? Kata mau dilelang, lihat dulu kalau pasangan tanggungan bisa dilelang, kalau enggak mana bisa juga. Pak Satgas, siapa ini? Ini saya pernah dipanggil ke kantor Bank Tititi jam 12 malam hari Minggu, apa diperbolehkan? Tidak boleh. Saya langsung gini, lantang saya kayak gini, enggak boleh. Tidak boleh melakukan penagihan di luar dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ini adalah inisiatif sendiri, inisiatif pegawainya, udah jelas itu. Saya bisa lantang, saya bisa sebutin, itu adalah inisiatif pegawainya sendiri. Jam 12 malam, kan nggak bener itu. Ya enggak, semua melalui prosedur. Bank itu bank besar, apalagi bank plat merah, ada prosedurnya. Apalagi Dominik, bang rumah saya sudah ditempeli dari pihak bank, kok pihak telepon mau datang ke rumah untuk audit? Maksudnya audit? Oh audit, datang langsung ke audit. Nanti kalau audit datang bagus,
Nanti ada laporkan semua pegawai-pegawainya itu misalnya yang tidak berkenan. Ini audit ini dari kantor pusat, biasanya kantor pusat atau di area atau di provinsi atau di wilayah dia lakukan audit ke cabang-cabang. Dia pengen tahu datanya benar atau enggak. Dia tidak misalnya pegawai bank melaporkan kegiatannya apa, benar enggak kegiatan itu yang dilakukan itu benar atau tidak. Dia cross check, nanya ke pihak debitur langsung. Nah, laporkan semua yang ada. Misalnya penempelan stiker, bilang saya bisa melaporkan pegawainya itu ke pihak polisian karena dia melakukan pengrusakan di rumah saya. Gitulah, saya bisa melaporkan kalau dia masuk ke rumah saya tanpa seizin saya. Bisa dipenjara, bisa dipenjara dan hukumannya 9 bulan penjara. Gitulah, laporkan aja. Akbar, cara hapus tagih bang, tarik ulur sejak tahun 2019. Hapus tagih itu sulit dilakukan, kita tidak tahu. Pegawai bank sendiri pun tidak tahu kapan hapus tagih. Ya enggak, yang bisa itu ya bos-bos besar lah, misalnya itu. Nanti ketahuan, misalnya pada saat sudah dihapus tagih, rencana hapus tagih itu siapa, kita nggak tahu. Nanti biasanya dari kantor pusat dia akan share ke cabang-cabang, ini sudah hapus tagih. Kecil sekali kemungkinannya. Hapus tagih itu hanya 1% kesempatan hapus tagih. Ya, 99% tidak akan dihapus tagih. Gitu ya. Hapus tagih berarti lunas. Sri Widayati, bang mau nanya, kalau kita pelunasan udah dikasih pokok, apa bisa nego ya? Rumah udah dipasang stiker, udah dikasih, apa bisa nego ya? Bisa aja nego, semuanya dinegosiasikan aja ke pihak bank. Bagusnya melalui surat menyurat. Ya. Siapa lagi? Ini sudah lagi, Akbar sudah. Erna. Oh, Erna sudah ya, orang tua yang meninggal itu jatuh-jatuhnya sudah waris. Apalagi salah satu ahli waris itu tidak tanda tangan. Katakanlah Anda punya saudaranya 4, ada 4, orang tuanya sudah meninggal, mau dilakukan pinjaman ke pihak bank, tapi tanpa persetujuan dari pihak 3 saudara Anda, hanya 1 tanda tangan, tidak bisa. Wajib persetujuan dari ke-4 saudara Anda. Itu pun kalau saudaranya itu usianya di atas 21 tahun. Ya enggak? Kalau di bawah 21 tahun dan belum menikah, itu tidak boleh tanda tangan, belum cakap hukum. Namanya masih dalam pengampuan. Gitu ya. Mama Ainara, selamat malam Pak. Malam juga. Siapa namamu? Nama saya Ego Cadel. Bang, kalau sudah dilelang tapi belum laku, apa bisa Bang berhak mengosongkan rumah kita? Tidak bisa. Yang bisa mengosongkan rumah itu adalah atas perintah pengadilan. Bank tidak berhak. Bank itu adalah pemberi kredit, bukan sebagai pengadilan, ya enggak? Biasa itu. Kalau dia nakut-nakutin biasa, tidak ada masalah. Kalau bahasa Sundanya no problemo. Gitu ya. Mama Ainara, jam berhadir Pak. Siap, jam berhadir. Siap. Salam buat yang ini ya, sama teman-teman di Jember ya. Wawan CS, Bang jualan ruko di Podomoro ya. Jualan ruko di Podomoro ya. Jualan ruko? Saya nggak jualan ruko. Saya kantor saya di sana, bukan jualan. Nanti saya lagi agen properti nanti namanya. Aduh. Siapa lagi nih? Gitu ya. Sri Widayati, maksudnya sisa pokok saya tawar. Sisa pokok tergantung permasalahan yang ada. Sisa pokok itu tergantung. Kalau misalnya kekuatan Anda lemah, kecil sekali kemungkinannya. Ya. Kecil sekali. Ini apalagi kalau plat merah. Kalau plat merah itu kan uang negara. Uang dari hasil kita kan, pajak-pajak kita kan dikumpulin di sana kan. Nah, begitulah. Begitu ya. Siapa tadi? Sri Widayanti. Siapa lagi?
Siapa namamu? Oh ya, kalau sisa pinjaman 150 juta, aset kita di atas 500 juta. Apa boleh dilelang 200 juta sama pihak bank. Kalau misalnya ini yang mengetahui asetnya itu nilainya 500 juta, dari mana? Kan kalau mengetahui asetnya itu nilainya 500, katakanlah pasaran sana, yang mengetahui itu, yang bisa mengatakan itu adalah KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, ya. Jadi bisa, kalau misalnya dinilai 200 juta, ya mungkin 200 juta. Katakanlah nilai rumahnya itu misalnya bangunan sudah lama, kan ada penyusutan, ya enggak? Gitu ya. Tapi kalau misalnya benar angkanya segitu, pihak bank melakukan namanya lelang 200 juta, nah itu bisa juga Anda melakukan gugatan ke pengadilan. Umi, bang minta solusi, rumah saya sudah 10 tahun macet, kredit sejak suami meninggal tapi belum dilelang. Ya kemungkinan bukan apa-apa, mungkin nama suami yang debiturnya adalah suami. Nah aset itu anda dan suami perolehannya adalah harta gono gini. Pada saat suami meninggal, otomatis anaknya jatuhnya waris. Kan aset itu yang memiliki aset itu bukan anda sendiri, otomatis anak. Jadi kalaupun dilelang akan sangat sulit, ya enggak? Anaknya masih berhak atas aset tersebut, dikarenakan itu jatuhnya waris. Begitu ya, Umi. Kenapa tidak dilelang sudah 10 tahun? Kira-kira kemungkinan besarnya seperti itu. Bang CS, Bang, kalau BI checking bisa hilang dengan sendirinya enggak? Kalau dia bisa sudah dilunaskan, hilang dengan sendirinya selama 2 tahun atau 24 bulan. Tapi pernah pinjam di mana masih kelihatan, historikalnya nol. Nah, tidak ada historikal bisa hilang dengan sendirinya. Tapi pernah pinjam di mana ketahuan masih ada, ya. Tapi kalau sudah lunas ya, Mama Ainara, Pak itu Ruko Podomoro daerah mana Pak? Ruko Podomoro itu daerahnya Bogor, masih Jabodetabek. Itu kalau keluar tol dari Cawang itu keluarnya ke arah rumah Presiden SBY gitu kan, Cikeas, keluar tolnya itu Cimanggis dan Cikeas, Cikeas udah langsung keluar 500 meter dari sana muncul langsung 200 meter keluar tol, 100 meter keluar tol belok kiri 400 meter ya, gitu ya. Ibu Mama Ainara, saya tunggu kedatangannya ya. Siapa lagi? Umi. Oh, Umi tadi sudah saya jawab Umi ya. Susi Yudhistira, CC nunggak usaha turun, cuma bisa bayar di bawah tagihan. Jelaskan kondisi yang datangi rumah tapi tetap nggak mau solusi. Solusinya bagaimana? Itu solusinya ya. Solusi bagaimana? Iya, pihak penagih tetap fokus dalam penagihan. Mau apapun alasannya, tetap Anda wajib menyelesaikan. Itu fokus dari pihak debt collector, ya enggak? Debt collector. Jadi kalau misalnya seperti itu, kalau di bawah tagihan, bagusnya kalau misalnya ini Anda minta jadikan cicilan tetap aja semuanya. Jadikan cicilan tetap, minta sesuaikan dengan kemampuan. Begitu ya. Atau nanti Anda bisa melakukan pelunasan, bisa kumpulkan uang, bisa lakukan pelunasan langsung sekaligus. Ya enggak? Kalau diisi datang ke rumah, dia macam-macam, jangan lupa dipasang CCTV rumahnya yang bersuara, ada rekam suara bisa ditangkap gitu. Dia ngomong apa, jadi dia tidak berani melakukan intimidasi ke debitur. Jangan lupa beli juga tempel stiker CCTV. Saya rekomendasikan menggunakan, belilah CCTV ya. Gitu ya. Oh, saya juga lupa juga, harusnya saya masukin ini juga ya pada saat live itu untuk pembelian stiker, beli CCTV ya. Nanti pada saat live berikutnya saya akan coba pasang CCTV. Kalau ada yang mau pasang CCTV, nanti tinggal beli di sana aja ya. Tri Septianto, salam Pak, izin saya kalau mau beli kalau pembeli baru over kredit, notaris nggak mau lanjut gimana? Mohon saran. Kalau membeli takeover, notaris itu mungkin akan sulit dilakukan kalau misalnya
take over tapi tanpa sepengetahuan dari pihak bank. Sulit notaris itu dia syarat formilnya harus cukup, hanya syarat formilnya. Pada saat mau take over, kalau take over kredit melalui bank, bagusnya melalui pihak bank aja, melalui pihak bank. Mau ke bank mana? Tinggal misalnya Anda mengajukan bank ke bank B, kreditnya di bank A, Anda mau pindahkan ke bank B. Anda proses kredit dulu. Pada saat proses kredit sudah disetujui, baru Anda datangin ke dari pihak bank akan menyurati pihak bank A-nya itu mau melakukan pengambilan jaminan. Biasanya bank akan berkirim surat seperti itu. Tapi kalau melalui pihak bank itu keamanan itu saya jamin itu 99% Anda akan aman dibanding Anda take over di luar ya. Kita kan tidak tahu. Pertama, sertifikatnya apakah ada sengketa, ada gugatan atau tidak. Yang kedua, apakah ada blokir atau tidak. Ya enggak, keaslian sertifikat kita kan nggak tahu cara bermain pihak bank. Memang prosedurnya wajib semuanya udah clear. Tapi kan kita nggak tahu apakah ada oknum atau yang lain. Setidak-tidaknya tidak ada salahnya kita mengurangi risiko yang ada dari Anda sebagai pembeli atau take over. Saya tidak menyarankan Anda take over di bawah tangan, ya. Risiko nanti terjadi gugatan-gugatan nanti. Janganlah ya. Itu Tri Septianto. Kalau Bapak mau kebingungan, Bapak bisa datang main ke sinilah. Ya. Yul Cancer, Bang, saya belum dapat surat lelang tapi rumah saya mana ini? Langsung ini. Bang, saya belum dapat surat lelang tapi rumah saya dah di stiker lelang. Gimana Bang? Minta solusi. Cabut aja. Itu kan rumah Anda, bukan rumah pihak bank. Memang kita melakukan pinjaman ke pihak bank kredit dan sertifikatnya diagungkan ke pihak bank. Bukan berarti rumah itu milik pihak bank. Begitu kan? Jadi semuanya wajib minta persetujuan dari pihak pemilik agunan, ya enggak? Masuk ke rumah harus permisi, begitulah. Kalau dia tidak masuk tanpa permisi bisa dilaporkan pidana. Pada saat pekarangan rumahnya itu ada pagar, dikunci, dia bongkar, itu bisa pengerusakan, begitu. Tri Septianto, ini kebetulan punya saya sudah di take over, namun pembeli baru enggak lanjut. Ya kalau di bawah tangan seperti itu, rugi. Kalau tidak mau lanjut ya bagaimana? Ya udah otomatis itu jadi beli Anda kembali. Nah pada saat DP ataupun cicilan sebelumnya ya udah kerugian dari pihak pembeli lah. Mau ngapain pusing-pusing? Begitulah Pak Tri Septianto. Makanya risiko di bawah tangan itu sangat berisiko baik pembeli maupun pihak penjual. Tuan Muda Stempel, Bang mau nanya, kan aku take over kredit tidak resmi, cuma mobilku itu dibawa sama orang lain, sama orang lain dialihkan. Jadi kalau misalnya tidak resmi, tetap yang pemegang wewenang itu resiko yang ada itu ada ke pemilik atas debiturnya. Namanya siapa debiturnya? Ya itulah debiturnya. Bang tidak tahu apakah leasing, tidak tahu ada perjanjian antara Anda dan take over. Dia nggak mau tahu. Yang tahunya adalah siapa nama debiturnya. Itu yang akan ditagih. Ya nggak? Nah, apakah ada dampak hukum lainnya? Apakah misalnya ada namanya pidana ataukah masalah penggelapan? Itu urusannya nomor 2 antara debitur dan pihak ini. Yang melakukan penggelapan itu. Tapi antara debitur dengan pihak siapa itu debitur dan leasing atau bank itu antara dia leasing itu langsung ini adalah debiturnya, dia yang akan dikejar ya, begitu ya. Saya minum dulu nih, agak semangat itu, lumayan juga. Siapa lagi nih? Faisal Fahmi, udah nego sama bank disuruh jual jaminan, udah lewat 1 tahun belum kejual dan ini dapat surat lelang, gimana Bang? Kan sudah dijual secara sukarela bersama-sama kan. Ada beberapa faktor kemungkinannya, salah satunya misalnya pada saat ada yang mau beli Anda menahan harga sehingga sulit dilakukan penjualan, ataukah asetnya itu memang apakah di dalam gang ataukah namanya tanah helikopter, sulit dilakukan penjualan lelang.
Jadi mau tidak mau pihak bank coba menggunakan lelang. Kalau lelang kan bisa, misalnya lelang pertama harganya pasar, yang kedua di bawah lagi, tidak laku lagi, ke bawah lagi, semakin lama semakin turun, gitu ya. Andika, mau nanya emang Adireit, kesebut lagi kebaca. Mau nanya apakah emang pihak finance itu boleh melakukan penarikan internal? Boleh dilakukan penarikan internal, tapi ada dua yang harus dipenuhi. Yang pertama, debitur mengakui bahwasanya dia wan prestasi. Yang kedua, debitur secara sukarela menyerahkan asetnya, menyerahkan kendaraannya. Tanpa itu tidak bisa. Kalau mau dilakukan penarikan, tetap dilakukan penarikan, wajib persetujuan dari pihak pengadilan, begitu ya. Bocil, makasih ya udah ngasih gift, luar biasa Bocil ini ngasih gift. Bocil, makasih ya. Yang teman-teman makasih yang sudah ngasih gift, ngasih like, terima kasih. Yang belum ngasih gift ya tidak apa-apa. Saya terima kasih juga, sama nggak masalah. Asidik Bang, jika pinjaman dan penjamin di bank meninggal kali ya, bagaimana cara ambil sertifikat kami? Harus, kalau sertifikat harus mau diambil, wajib kreditnya itu lunas. Bagaimana cara lunas? Kalau debiturnya dipasang asuransi atau tidak. Kalau dipasang asuransi, berarti akan dilunaskan oleh pihak asuransi, gitu kan? Jadi kalau misalnya tanpa ada asuransi, wajib ahli waris ya yang menyelesaikan. Itu negosiasi, bisa dinegosiasikan, begitu ya. Dari pihak bank, kalau agunan ini mau dikeluarkan, status kreditnya harus 0. Jadi baru bisa diambil. Kreditnya 0. Jadi di sistem itu sudah 0. Baru bisa dikeluarkan namanya surat lunas. Yang kedua namanya dokumen agunan. Bisa dikeluarkan. Begitu ya, syaratnya wajib lunas. Dilunaskan oleh siapa? Kan sama apakah ahli waris ataukah dari pihak asuransi. Begitu ya, Asidik. Siapa lagi nih? Leo Boy, malam Bang Ego, saya ada tunggakan kartu kredit tapi nagihnya ke istri saya, minta solusinya. Tidak boleh dilakukan penagihan selain debitur, apapun alasannya. Ya, istri bisa melaporkan melalui email ke pihak bank bersangkutan dan di-CC-kan ke OJK. Pertanyaan saya sederhana, apakah pada saat melakukan permohonan kartu kredit itu ada tanda tangan istri atau tidak? Kan sederhana. Kalau tidak ada, perjanjiannya bisa dibatalkan, begitu kan? Tapi dia adalah bisnis, itu prosesnya ranahnya ke pengadilan, ya. Asidik, syarat-syarat untuk ambil apa aja Pak? Syarat ambil apa? Ambil jaminan tadi, ambil jaminan. Nanti Anda membawa surat serah terima tanda bukti tanda terima jaminan. Pada saat mau kredit itu biasanya ada surat tanda terima jaminan. Yang kedua, Anda membawa surat ahli waris. Benar nggak Anda ahli waris ya? Ya enggak. Nah, itu Anda bawa. Kalau tidak membawa satu misalnya surat surat tanda terima jaminan, Anda bisa minta laporan kepolisian kehilangan. Nanti bawa ke sana. Tapi tanda kutip wajib lunas kreditnya. Dewi, Bang, saya jual rumah pas cek NDOP kok tinggi banget, padahal harga rumah 200 juta, kok NDOP 350 juta. Nah, saya tidak tahu. Kalau itu bisa jadi, kemungkinan saya tidak tahu apakah ada oknum. Kalau dulu bisa jadi apakah yang sebelumnya pernah menaikkan NDOP sehingga untuk untuk pinjaman ke bank atau bagaimana, kita tidak tahu. Yang jelas NDOP itu biasanya di bawah pasar. Tapi kalau sebenarnya dalam di Indonesia ini wajib sesuai dengan pasar. Begitu ya, Dewi. Mama Zikri, mana Mama Zikri? Bang, kita di sidang itu di penjara nggak? Tidak. Begitu ya, Mama, sudah saya jawab ya. Neneng Dewi Sita, Bang, saya belum store Bang 4 bulan karena saya petani, saya rugi, apakah akan ditempel stiker? Jangan Anda suruh masuk pegawai bank itu ke halaman rumah Anda, ya enggak.
sehingga tidak bisa dipasang tempel stiker. Kalau temuin di depan pagar aja, kenapa, ada apa? Hah? Ada ini, ada yang bisa dibantu. Mau lagi, saya belum ada duit pak. Nanti saya akan bayar ya. Nanti bapak balik lagi atau nanti saya hubungi lagi nanti pak ya. Gitulah, jangan suruh masuk. Apalagi nih, apa Andika, Om nanya lagi, boleh gak kolektor narik unit di jalan dan apa harus kita lakukan? Tidak boleh. Saya udah ini nih udah lantang itu. Kalau misalnya dia lakukan, dia datang ke sana, nggak usah ngotot-ngotot, ya nggak. Kita bukan tipikal kita buat motor-motor misalnya pakai fisik, nggak usah. Jadi Anda tanyakan aja, mana ini apa namanya surat tugasnya mana, KTP-nya mana. Anda jangan lupa Anda ingat namanya itu ya. Sudah dapat itu, Anda bilang kendaraan ini tidak bisa dilakukan penarikan paksa. Saya tidak mau kendaraan saya ditarik. Kalau Anda menarik paksa, berarti Anda bisa saya laporkan namanya maling, ya enggak? 5 tahun penjara hukumannya itu. Tapi kalau maling itu, kalau dia sudah kuncinya itu sudah berpindah tangan. Kalau belum berpindah tangan, tidak bisa Anda laporkan. Sulit juga. Paling Anda laporkan perbuatan tidak menyenangkan kan, pencemaran nama baik. Karena hanya itu aja kan. Jadi kalau misalnya sudah berpindah tangan, baru enak Anda laporkan. Karena bukan apa-apa, pada saat dia itu menerima surat itu, wajib Anda itu tanda tangan berita acara, tanda terima jaminan kendaraan, tanda terima kendaraan, berita acaranya, begitu ya. Karena kalau musim penarikan itu boleh dilakukan, ada 2 catatan. Yang pertama, debitur mengakui dia itu menunggak. Yang kedua, debitur secara sukarela menyerahkan kendaraannya, tanda kutip secara sukarela ya. Jurisprudensinya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Susi tidak bisa bayar CC dan KTA, apa yang bisa dipidana bang? Tidak bisa ya, begitu ya Susi. Saya lihat lagi jam ini, sebentar lagi sekitar nggak lama lagi kita akan selesai ya, 1 jam kan, karena 1 jam saya live. Saya live ini dari malam Minggu, malam Senin, dan malam Kamis jam 20.30 setengah 9 malam ya. Andrie, rumah saya sudah ditempel stiker jual, ditempel stiker jual, tapi cek di lelang banknya belum ada sama Balai Negara. Maksudnya dia udah untuk stempel stiker jualnya ditempel stiker jual bagaimana ini bisa dilaporkan dia itu pihak banknya itu stempel stiker jual di rumah lagi. Ini kan sifatnya mempermalukan. Anda jual rumah enggak kan, bisa dilaporkan itu. Kalau ini tidak bisa semena-mena, mentang-mentang Anda mengajukan jaminan ada di sana, Anda menunggak, Anda dilakukan semena-mena gitu. Jangan bisa dilaporkan itu. Jangan mau ya ditempel-tempel gitu ya. Muhammad Ali, bang, kalau jaminan di bawah utang, apa bisa pihak bank mau nyita bang? Bisa aja melalui lelang. Kalau dipasang hak tanggungan, begitu ya. Harusnya kalau misalnya jaminan di bawah utang, harusnya Anda bagus itu pihak bank. Anda, saya bisa prediksi Anda itu sebelumnya adalah sudah pernah pinjam di bank selama berapa periode ya misalnya. Itu statusnya lancar sehingga bank memberikan kepercayaan. Dia tidak melihat berapa asetnya itu, tapi dia melihat jaminannya itu, jaminan dalam hal ini cash flow Anda bagus, berarti diberikan kepercayaan dari pihak bank ke debitur sehingga kreditnya dicairkan melebihi dari nilai aset, begitu ya. Kalau sebenarnya LTV-nya, loan to value, itu adalah 80%, tidak boleh lebih. Susi, thank you bang, saya selalu sama-sama ya. Leo Boy, kalau dia datang ke kantor istri, apa harus dilakukan bang? Lapor aja ke security, jangan disuruh ini aja, suruh pulang aja. Kan tidak bisa menagih. Yang utang siapa? Suaminya. Ngapain di ini? Laporkan polisi. Divideokan, jangan lupa divideokan. Ya. Ngapain pusing-pusing kayak gitu? Emang nggak bener yang nagih-nagih itu. Dia harus tahu aturan, seharusnya dia tahu aturan loh.
Aldo, Bang, maaf saya mau nanya, kalau cicilannya pingin diperkecil, tapi pokoknya doang bagaimana Bang? Kecil kemungkinan disetujui seperti itu. Ya, mungkin Bang tidak mungkin memberikan hanya pokok dicicil. Bang pendapatannya kan bunga kredit, ya, bunga. Ya, begitu ya. Mungkin satu dua pertanyaan saya akhiri ya, sudah 1 jam lebih ini. Muhammad Ali, lagi nego bayar pokok saja tapi belum disetujui Bang, apa bisakah? Saya doakan semoga disetujui ya, di approve ya, segera terselesaikan, negosiasi bagusnya secara tertulis. Mama Zikri di sidang itu maksudnya apa? Melalui gugatan sederhana. Kalau misalnya di bawah 500 juta, di gugatan sederhana di pengadilan. Jangan takut. Di gugatan sederhana majelisnya itu sangat bijaksana. Saya rekomendasi dibanding sama pihak bank, dia melakukan penekanan, baiknya melalui gugatan sederhana. Debitur lebih diuntungkan. Ya. Mama Zikri 21 juta di sidang Pak. Kecil kemungkinan, bisa juga bisa, tapi tidak semua debitur, ya, nggak usah khawatir. Tapi ada kemungkinan ada, tapi kecil kemungkinannya ya. Halo, ini pertanyaan terakhir ya, Bang, sampai berapa bulan pihak Bang datang terus ke rumah? Saya malu sama tetangga-tetangga karena nunggak 5 bulan. Menunggak 1 hari itu harusnya datang. Saya kasih prosedur seperti ini. 7 hari pada sebelum jatuh tempo itu namanya reminder. Biasanya dilakukan oleh customer service, bisa dilakukan oleh tim lapangan. Misalnya katakanlah marketingnya ataupun AO atau pihak ketiga, misalnya digunakan pihak ketiga. Sampai H+7. H+7 kalau dia menunggak 1 hari, 2 hari sampai 7 hari itu masih namanya reminder. Tapi bisa bersama-sama dilakukan penagihan datang langsung, ya, masih sifatnya soft collection. Nah, setelah itu sampai 90 hari itu biasanya dilakukan oleh pegawai bank langsung atau kan namanya pihak ketiga. Dalam prosedurnya wajib didatangi. Ya. Nah, itu prosedurnya wajib didatangi. Tapi kalau dia tidak datang, berarti pegawainya malas, nah, gitu. Atau dia kerepotan, debitur terlalu banyak, dia milih yang mana, skala prioritas yang mana yang lebih didahulukan. Gitu ya. Mungkin itu aja ya. Udah malam. Saya sudah jawab semuanya. Kalau belum terjawab saya minta maaf karena keterbatasan waktu. Saya harusnya 50 menit tapi saya ini 1 jam lebih karena semakin semangatnya ya. Nanti saya live itu seminggu 3 kali, malam Minggu, malam Senin dan malam Rabu, setiap jam 20.30, jam setengah 9 malam ya. Mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah ngasih gift, yang sudah hadir dan yang ngasih like. Terima kasih partisipasinya. Semoga sampai ketemu lagi di lain waktu, dan jangan lupa ini akan akan saya upload kembali apa yang sudah dibicarakan. Nanti bisa dilihat kalau misalnya mau datang langsung ke sini bisa datang ke kantor saya. Mungkin itu aja. Terima kasih yang sudah ngasih gift. Mama Zikri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.